A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, para tamu Allah yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 24 Jumadal Ula tahun 1444 Hijriah atau 18 Desember 2022. Yang pertama, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di tempat ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak nanti pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga, insyaallah hari ini kita akan manasik umrah, dan sebagai pendahuluan perkenalkan, saya ini namanya ada di sini, Pak. Ini Pamuji Hadi Waluyo. Saya lahirnya di Purwokerto, Bapak Ibu. Cuma lama di Condet. Gedenya di Bogor. SD, SMP, SMA saya di Bogor, di pondok pesantren di Gunung Salak. Kemudian saya kembali ke Jakarta. Setelah itu saya kuliah di sini. Saya kuliah di Lipia Jakarta, selesai sampai syariah, alhamdulillah, beres 2016. Kemudian dari situ aktivitas saya sehari-hari, saya dakwah aja di tengah masyarakat di sekitaran Jakarta Timur. Ya, sesekali agak jauhan dikit, tapi banyakkan di Jakarta Timur. Terakhir saya kemarin pernah umroh sekalian jalan-jalan ke Taif. Ini nanti mungkin bisa ditanya ke travel nih, ada program Taif atau enggak. Sekalian saya juga waktu itu pernah ke Turki 17 hari. Waktu itu kalau nggak salah 45 jamaah. Ini ketika akhir 2019 Desember Januari 2020, sebelum pandemi berarti. Ini saya aktif dakwah di Jakarta Timur sampai sekarang. Barangkali ada yang mau lihat di YouTube rekaman kajian saya, ini bisa diketik nama saya, insya Allah muncul ada beberapa rekaman. Dan saya saudara Bapak Ibu sekalian karena Allah, insya Allah, yang nanti insya Allah akan umrah bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan jangan kaku dengan saya ya. Kita keluarga ukhuwah Islamiyah, dan hadirnya kita di sini mudah-mudahan sebagai kemudahan lah dalam ibadah umrah yang nantinya akan kita jalankan bersama. Ini sebagai pengenalan di awal. Nah, kemudian
Bapak Ibu sekalian, sebagai pendahuluan dalam materi ini, di sini bisa kita lihat saya menyampaikan ada 3 dalil dan insya Allah mudah. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, kemudian minta ampunlah atas dosa-dosamu. Di sini pelajarannya kita lihat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Allah mengatakan disuruh mengetahui la ilaha illallah. Yang kedua baru disuruh istighfar. Artinya apa? Artinya kita disuruh belajar dulu, habis itu disuruh praktek. Nah, kaitannya dengan manasik umrah kita, ya kita disuruh baca-baca dulu, baru besokannya kita insya Allah berangkat umrah. Kita manasik dulu, baru kita umrah. Dan insya Allah apa yang kita lakukan ini sesuai dengan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat dalil yang kedua di sini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar agama wajib bagi setiap orang Islam. Ini terkait dengan materi kita, ya, termasuk kita manasik umrah ini merupakan salah satu kewajiban yang diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga insya Allah hadirnya kita di sini pun sebagai aplikasi kita mengamalkan hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, di sini saya bawakan perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau menyebut dalam kitabnya ada babul ilmi qabla qawli wal amali. Ada bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Artinya kita manasik umrah itu mesti kita besok ketika melaksanakan ibadah umrah itu mesti kita ada hal-hal yang kita lakukan, ada hal-hal yang kita ucapkan. Pertanyaannya apa saja begitu kan? Nah, makanya ilmu dulu sebelum kita lakukan itu, kita manasik dulu. Dan secara umum Bapak Ibu sekalian, ya barangkali ada yang mungkin ya baru pertama kali umrah, kemudian gambarannya bingung seperti apa, maka solusinya jangan bingung, jawabannya jangan bingung. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah sama sekali tidak ingin menyulitkan kalian. Artinya mungkin ibadah umrah yang kayaknya gimana itu semuanya di luar yang kita pikirkan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan mudah. Dan diantara caranya agar nantinya mudah yaitu dengan kita manasik seperti ini, sehingga mudah-mudahan ini menjadi penyebab kemudahan akan ibadah yang akan nantinya kita laksanakan bersama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, lanjutannya di sini kita ingin bahas syarat diterimanya amal ibadah. Kenapa? Karena kita akan melaksanakan ibadah umrah. Kita pengen umrah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya agar ibadah yang kita lakukan itu bisa diterima oleh Allah? Kata para ulama caranya hanya ada 2. Yang pertama caranya adalah ikhlas, yang kedua caranya adalah ittiba. Nah, pertanyaannya ikhlas itu maksudnya apa? Kata para ulama, ikhlas itu maksudnya kita ibadah niatnya karena Allah. Itu yang pertama. Atau yang kedua, ikhlas kita ibadah niatnya biar masuk surga, kita umrah biar masuk surga begitu. Itu juga ikhlas namanya. Atau ikhlas kita ibadah, kita umrah biar kita nggak masuk neraka begitu. Itu juga namanya ikhlas juga. Yang nggak ikhlas itu bagaimana? Yang nggak ikhlas itu yang kita kenal dengan riya, biar didengar sama orang, ini itu dan lain-lain. Itu nggak ikhlas. Jadi selama orang niat ibadah karena Allah, kemudian dia pengen masuk surga biar nggak masuk neraka begitu, maka itu semuanya namanya
ikhlas. Dan ini diperintah oleh Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Yang mereka tidaklah diperintah, wa ma umiru, mereka tidaklah diperintah illa liya'budullah, kecuali diperintahnya adalah untuk beribadah kepada Allah, mukhlisin, harus ikhlas, lahuddin, kepada Allah dalam beragama, hunafa, agama yang lurus. Ini yang pertama. Jadi agar ibadah kita diterima, umrah kita diterima, udah kita niatkan kita berangkat umrah itu ikhlas karena Allah. Terus kalau ada yang nanya gimana kalau kita rasa-rasanya kok kayak pengen dipuji, kayaknya pengen dibilang kita berangkat nih gitu. Kata para ulama, yang pertama, orang yang nggak jadi melaksanakan ibadah karena takut ria, berarti dia ria. Dia pengen sedekah 1 juta, nggak jadi karena takut ria, berarti ria. Kemudian yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah dan memang ria, berarti ria. Dia sedekah 1 juta pengen dikenal gitu ya, ria. Yang ketiga yang beda, orang melaksanakan ibadah tetap dia laksanakan, kemudian ada hawa-hawa ria, dia lawan. Pokoknya nggak ria, pokoknya nggak ria. Kalau orang tahu, ya alhamdulillah, alhamdulillah, begitu aja. Maka itu tidak dikatakan ria. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dalam kitabnya Hadis Arba'in An-Nawawi. Kemudian yang kedua, agar ibadah umrah kita diterima adalah bahasanya itu ittiba. Ittiba ini artinya apa? Ittiba itu intinya adalah ibadah sesuai dengan syariat. Nah, pastikan ibadah umrah yang nantinya akan kita laksanakan harus sesuai dengan syariat. Dan patokan ibadah umrah kita bukan orang-orang di sekeliling kita. Nanti mereka baca apa, kita kok baca beda, bukan itu patokannya. Sekarang kita pelajari, besok yang kita mau baca itu apa, yang diajarkan dalam syariat, yang diperintah itu apa. Pokoknya kita ibadah yang penting sesuai dengan syariat. Beda sama tetangga kita nggak masalah, beda sama orang lain nggak masalah. Yang penting kita jangan beda dengan yang disyariatkan. Kenapa? Karena yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait ini ada dalil hadits Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadits riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengatakan apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang dia melakukan satu amalan tapi nggak ada dalam agama kami. Agamanya Rasulullah SAW adalah Islam. Agama Islam kita harus sama dengan agamanya Islam Rasulullah SAW. Umrahnya kita harus sama dengan umrahnya Rasulullah SAW. Jadi ketika beda sama orang lain nggak masalah. Yang penting sama dengan Rasulullah SAW. Itu mesti yang kita ingat. Maka dengan kita melakukan ibadah itu ikhlas karena Allah, kemudian kita usahakan sesuai dengan yang disyariatkan, maka mudah-mudahan dengan itu dapat dipastikan ibadah kita harapan besar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi umrah ini modalnya besar, persiapannya itu nggak sebentar. Jadi maunya kita itu sekali berangkat jadi umrah yang diterima. Seperti itu. Oleh karenanya, insya Allah ini sebagai pendahuluan, kita bahas ini tidak sia-sia insya Allah. Kemudian kita lihat di sini hanya sekilas saja terkait adab safar. Ini kita akan lihat sekilas saja karena mungkin ada yang ingin melakukan sesuatu tapi bingung gimana gitu. Mudah-mudahan ini sebagai pencerahan ya. Yang pertama kita lihat di sini, kalau kita mau safar di sini di antara adabnya, safar itu tidak sendirian. Ya, di antara adabnya safar itu tidak sendirian. Ini tidak sendirian. Dan kita alhamdulillah prakteknya bakalan rombongan. Kenapa safar enggak sendirian? Ini ada hadis riwayat Malik, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Albani. Di sini dibilangnya apa? Ar-raqibu syaitan. Kalau safar sendirian itu setan ibaratnya gitu. Warraqibani syaitanani, kalau safarnya cuma berdua berarti 2 setan. Watsalasa rakbun. Nah, kalau 3 atau banyak, ini baru namanya safar rombongan gitu. Ini motivasi aja. Adab safar gitu. Tapi kita masya Allah ya, kita kalau safar selalu berjamaah. Kalau nggak sama jamaah bis, jamaah kereta, jamaah pesawat,
nggak sendirian gitu kan. Kalau sendirian di tengah padang pasir, bayangin naik onta sendiri, setan itu. Kalau berdua, dua setan gitu kan. Alhamdulillah selalu berjamaah kita dalam prakteknya gitu. Kemudian yang kedua, di sini mencari teman safar yang baik. Insya Allah ini para tamu Allah adalah orang-orang pilihan, orang-orang baik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Di sini Nabi SAW mengatakan dalam hadits riwayat Tirmidzi, ar-rajulu ala dini khalilihi, orang itu tergantung sama agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, lihat temannya. Kalau pengen tahu salah seorang di antara kalian itu, lihat temannya. Siapa temannya? Jadi kalau agama temannya itu, misalkannya contoh nih, agama temannya itu Allah kasih kemudahan ya, bisa umroh setahun sekali misalnya. Insya Allah dia satu grup tuh emang dalam umroh setahun sekali lah gitu. Karena memang agama temannya begitu gitu kan. Atau misalkannya agama temannya suka taklim, suka pengajian, teman-temannya pada suka pengajian insya Allah. Ini info dari Nabi SAW terkait orang itu tergantung dengan temannya. Kemudian yang ketiga di sini diperhatikan bersama, ketika safar nih boleh jamak salat. Boleh jamak salat. Dalam artian salat yang bisa dijamak, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kemudian di sini dikatakannya apa? Namun lebih utama tidak dijamak. Kenapa? Ini dibawakan perkataan Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan walahul jamak yajuzu lahul jamak. Dia boleh menjamak salat. Yajuzu lahul jamak baina dhuhur wal asar. Dia boleh menjamak salat antara zuhur dengan asar. Baina maghrib wal isya, boleh jamak salat antara maghrib dengan isya. Lakin tarkuhu afdal idza kana nazilan laisa alaihi masyaqqah, tarkuhu afdal. Tapi tidak jamak lebih afdal kalau memang tidak ada kesulitan. Cuman kalau selama safar mungkin lebih enaknya jamak. Ini kan menurut Syekh bin Baz rahimahullah. Cuman dalam riwayat lain dikatakan apa? Ini adalah rukhsah atau keringanan, dan Allah Subhanahu wa taala ketika keringanan yang diambil itu suka sebagaimana ketika perkara haramnya ditinggalkan. Jadi maksudnya adalah besok ketika safar kemudian ada yang ingin jamak salat, ini termasuk perkara yang dibolehkan, dan itu termasuk keringanan dari pembuat syariat, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, di sini dianjurkan mengqashar salat. Dalam artian apa? Salat yang 4 rakaat dianjurkan salatnya 2 aja, jangan 4. Dan ini mungkin sebagian tidak tahu. Mungkin ya, sebagian tidak tahu. Pikirnya 4 lebih afdal ketimbang 2 karena 4 lebih banyak begitu. Padahal karena banyak riwayat terkait safar Nabi SAW itu qashar terus, salatnya 2 rakaat terus. Makanya di sini dikatakan apa? Yang dianjurkan adalah mengqashar salat. Jadi ketika sampai di bandara misalnya salat zuhur kan biasanya 4 rakaat, yang afdal yang dianjurkan salatnya 2 rakaat saja. Dengan 2 rakaat pahalanya sama dengan 4 rakaat. Tapi orang yang menilai dengan perasaan, karena agama kita kan bukan agama perasaan ya, agama kita agama ilmu, agama dalil. Dia salatnya 2 tapi pahalanya 4 gitu. Ini mesti juga kita ketahui bersama gitu. Jadi termasuk perkara yang dianjurkan mengqashar salat. Bahkan sebagian ulama bilangnya wajib gitu kan. Cuman kita mengambil pendapat yang tengah-tengah, lebih afdal salat 4 rakaat, salatnya 2 diqashar. Tapi kalau yang 3 rakaat tetap 3, salat subuh 2 rakaat tetap 2. Kecuali kalau salatnya berjamaah dengan imam haram misalnya, atau berjamaah dengan imam rawatib di bandara, maka harus ikut jamaah, nggak boleh sendirian. Orang 4 dia 2 sendiri nggak boleh, kecuali kalau dia ambil wudhu sendiri, sholat sendiri. Ini fikihnya dibahas detail di kitab fikih, ini hanya sekilas saja. Ini disebutkan nih dalam hadits Ibnu Umar, dibilang apa? Sahibtu Rasulullah SAW, aku menemani Rasulullah SAW, fakana la yazidu fi safar ala rakaatain. Nabi nggak pernah sholat selama safar itu lebih dari 2 rakaat. Seringnya 2 rakaat terus qashar terus begitu. Wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman kadzalik radhiyallahu anhum. Begitu juga dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya pada seperti itu. Kemudian yang kelima di sini adab safar, wajib sholat di darat selama masih memungkinkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pada dasarnya sholat itu nggak boleh di kendaraan. Sholat wajib pada dasarnya sholat wajib nggak boleh
di kendaraan. Cuman kalau kondisi sekarang kita di pesawat, kemudian di kereta, mau nggak mungkin kita matiin keretanya, matiin pesawatnya, minggir gitu kan, sholat nggak mungkin. Maka bagaimana menyikapinya? Pertama, kalau sholat wajib pada dasarnya harus di darat, harus ngadep kiblat. Cuman karena kondisi darurat sehingga itu tetap dibolehkan sholat di pesawat, di kereta dan seterusnya. Ini kita tidak menafikan hukum asalnya. Kemudian yang keenam, kita baca doa keluar rumah. Saya kira semua sudah hafal nih. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani. Kalau kita baca itu, yang terjadi apa? Nih, hudita, kita dapat jaminan hidayah. Kufita, kita dapat jaminan kecukupan. Wukita, kita dapat jaminan penjagaan, wiqayah. Fatanahalahu syaitan fayaqulu syaitan akhar kaifa laka birajulin laka hudiya wa kufita wa wukiyah. Setan yang satu ngomong sama setan yang lain, itu orang baca doa keluar rumah nggak bisa diapa-apain. Ini faedahnya. Kemudian yang ketujuh, ini yang tadi saya maksud nih, berpamitan kepada keluarga dan tetangga. Barangkali ada ya yang umrah nggak enak, takut tetangganya tahu, takut keluarga tahu. Nggak apa-apa, jangan takut ria, enggak. Tapi di antara adab safar, pamitan. Kenapa? Ada riwayat dari Ibnu Umar, Nabi SAW kalau pamitan baca doanya ini nih, astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawati ma'amalika. Kemudian orang yang di rumah bilang sama yang safar, bilangnya ini, zawwadakallahu taqwa wa ghafara laka dhanbaka wa yassara lakal khaira min haitsu ma kunta. Ini jawab-jawaban, jadi saut-sautan antara orang yang mau berangkat dengan orang yang ditinggalkan gitu. Kalau bahasa bebasnya, ya mungkin saya izin mau berangkat umroh, nanti yang ditinggalkan, oh iya hati-hati di jalan, selamat ya, mudah-mudahan umrohnya diterima. Nah, kenapa ini perlu disampaikan? Karena kadang-kadang khawatir orang itu pikirnya takut ria, jadi berangkat nggak mau bilang-bilang gitu. Ini tidak, tapi termasuk adab, sampaikan, dan itu tidak masalah insya Allah. Kemudian yang ke-8 di sini disampaikan membaca kendaraan. Yang membaca dalam kendaraan ini sederhana, doanya subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini bisa dipraktekkan ketika naik kendaraan ke bandara, kemudian ketika naik pesawat. Tapi biasa kalau di pesawat ada di layar, itu tinggal diikuti saja. Atau kalau mau panjang, ini disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Kalau mau panjang doanya ini dari sini nih, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa min al amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wafa'is safar wa ka'adatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Ini saya baca cepat, ada juga di layar pesawat. Ada di layar pesawat, bisa diikutin ini. Kemudian ada hal yang menarik juga terkait adab safar. Ini kita ingat-ingat. Kadang-kadang orang nitip doa sama kita, doain depan Ka'bah katanya. Padahal apa? Padahal lihat yang 9 nih, memperbanyak doa di perjalanan ini merupakan, lihat di sini, walatu da'awatun mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab. La syakka fihinna da'watul, la syakka fihinna, tidak diragukan lagi, doanya pasti mustajab. Da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir, doa orang yang safar. Wa da'watul walid ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Di sini patokan pembahasan doa orang yang safar, doanya mustajab. Jadi nggak usah nunggu depan Ka'bah. Selama perjalanan nih, kita ini perjalanan ini berapa lama? Kita punya doa apa? Kita dan para ulama mengatakan apa? Nomor 1, utamakan doa untuk kebaikan akhirat. Kemudian yang kedua baru kebaikan dunia. Selama perjalanan apa yang kita tinggalkan? Yang kita tinggalkan adalah mungkin kerjaan. Kita minta sama Allah kerjaan kita semuanya berjalan dengan lancar, Allah limpahkan keberkahan. Kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan ini bukan umrah yang terakhir, Allah kasih kemudahan besok bisa berangkat lagi, bahkan Allah kasih kemudahan untuk haji dan seterusnya.
Ini kita ulang-ulang dalam safar kita, terus kita baca semua yang kita mau minta sama Allah selama perjalanan safar. Ada orang nitip doa, kita baca. Walaupun nanti mungkin mau baca lagi depan Ka'bah, ya silahkan, seperti itu. Cuman ini yang kadang orang lupa, ternyata selama perjalanan ini doa mustajab. Yang kita manfaatkan momen tersebut. Kemudian yang bagian akhir ini, ya segera pulang kalau udah beres, sebagaimana hadis Bukhari Muslim. Hadis Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu separuh azab, yamna'u ahdukum ta'amahu wa syarabahu wa nawmahu. Ya gara-gara safar, tidurnya makanannya terganggu, minumannya terganggu, tidurnya terganggu, mungkin makanan kurang cocok atau yang lainnya. Makanya Nabi bilang, fa idza qada ahadukum nahmatahu falyajil ila ahli. Ya kalau udah beres safar, segera pulang lagi. Kalau udah pulang tuh enak gitu. Kemudian yang ke-11 ini ada sunnah sholat 2 rakaat ketika pulang safar. Mungkin bisa dipraktekkan mungkin di bandara mungkin, atau dekat rumahnya mungkin. Tapi walaupun tidak dipraktekkan sebagai amanat ilmiah, ini termasuk sunnah. Kenapa? Karena dalam hadits Ka'ab bin Malik, Nabi SAW idza qadima min safar bada'a bil masjid faraka fi raka'atin tsumma jalasa. Nabi SAW pulang safar itu Nabi ke masjid dulu. Nabi ke masjid, kemudian Nabi sholat 2 rakaat baru masuk ke rumah. Kemudian yang ke-12 yang terakhir nih, beres safar boleh nih makan-makan pulang safar nih. Banyak orang kan sebelum safar tuh katanya selamatan dulu ya sebelum berangkat gitu. Nah kalau itu wallahu alam, itu termasuk adab safar atau tidak gitu, mungkin dibagi-bagi rezeki kali ya. Tapi kalau termasuk adab safar ini beres safar makan-makan. Ya makan-makan gak harus selamatan walimahan gede-gedean, traktir aja teman kantor, traktir tetangga, atau bagi-bagi oleh-oleh gitu ya. Ini sebagaimana Nabi SAW dalam hadits Bukhari, annahu lamma qadimal Madinah nahara jazuran aw bakaratan. Nabi ketika datang ke Madinah, Nabi motong onta sama motong sapi. Besok bapak ibu motong kambing atau motong ayam atau motong bebek, ini termasuk bagian dari sunnah ya. Atau order catering lah, bagi-bagi makanan pulang umroh begitu, ini termasuk bagian dari sunnah. Sekarang sebelum berangkat ya persiapan berangkat dulu gitu. Itu saya udah jadwalin nanti 30 menit kita pemanasan lah seperti itu biar fokus. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Inti pembahasan ini saya bagi dua. Yang pertama teori sekilas, yang kedua nanti langsung praktek. Yang pertama kita lihat di sini tentang pengertian umroh. Kita kalau ditanya umroh itu artinya apa? Umroh itu artinya cuma 3. Umroh itu artinya 4 nih. Umroh itu ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Ihram itu apa? Ihramnya ihram dari mikot, pakai baju ihram nanti. Kemudian tawaf keliling Ka'bah, sa'i itu keliling Safa Marwah. Ada bukit lah, bukit Safa, bukit Marwah bolak-balik, itu namanya sa'i. Tahallul, kalau laki-laki ada 2 cara, botak alus atau botak tumbuh, pilih mana? Ada cara yang ketiga cuma kres doang di pojokan ini, nggak tahu itu yang ngajarin siapa gitu. Kalau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW caranya cuma 2. Yang satu botak alus, yang satu botak tumbuh. Botak alus namanya halak, kalau botak tumbuh namanya qasr. Ada sebagian jamaah umrah cukurnya laki-laki, cukurnya kres di pojok sini doang nih. Saya waktu tahun Desember 2019 ketemu bulan Desember, Januari 2019. Jadi saya waktu 2019 saya berangkat 2 kali, itu Januari sama Desember. Nah ketika Januari 2019 itu saya lihat ada anak muda gondrong. Kemudian pas pulang ketemu saya lagi masih gondrong, satu pesawat sama saya, satu pesawat. Saya bilang sudah umroh belum? Sudah, kata dia. Kenapa enggak cukur? Belum siap Ustadz, katanya. Belum siap berangkat umroh, subhanallah. Jadi kalau laki-laki 2 itu caranya. Saya nggak tahu nih bapak ibu, bapak-bapak nih atau yang laki-laki nih, yang calon bapak-bapak, sama aja. Ya, jadi caranya seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu yang tahallul. Nanti kita bahas nanti ada, insya Allah.
Nah kemudian di sini kita lihat umrah itu dilakukan nggak kayak haji ya, waktunya bebas, kalau umrah kapan aja bisa. Kalau haji dilakukan hanya di bulan-bulan haji. Kemudian umrah ini menurut pendapat yang paling kuat, hukumnya wajib sekali seumur hidup. Kenapa? Karena ada dalil di Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah untuk Allah. Kalau bahasa orang itu ada haji akbar, ada haji asgor, ada haji besar, ada haji kecil. Haji besar ya itu haji naik haji gitu kan. Kalau haji kecil itu umrah lah. Itu dua-duanya hukumnya wajib. Kalau orang mampu dia tidak menunaikan, ada urusan sama Allah di akhirat, dosa dia. Dan ini pendapat mayoritas para ulama sahabat seperti Imam Khattab, Ibnu Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, juga kalangan tabi'in seperti Tawus, Mujahid, kemudian Ibnu Sirin dan yang lainnya. Termasuk salah satu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah. Nah ini lihat, kita cuci mata dulu sebentar. Di sini Bapak Ibu lihat, di sini ini Ka'bah nih ya. Ini Ka'bah. Tawaf itu ini keliling Ka'bah di sini, bakalannya di sini keliling Ka'bah. Kemudian sofa, ini sofa nih, ini bukit sofa. Yang Marwah di sana, di atas. Kelihatan nggak Bapak Ibu nyala merahnya nih? Kelihatan ya? Nah, ini namanya sofa, ini namanya Marwah. Jadi umrah itu hanya keliling Ka'bah 7 kali, sana keliling sofa Marwah 7 kali. Di sini sama di sini. Nanti ini sofa, yang sana Marwah, berakhirnya putaran ke-7 di Marwah. Gitu. Nah ini jalurnya nih, ini jalurnya. Yang ini jalurnya nih. Jadi ke sana, ke sini seperti itu. Jelas insya Allah Bapak Ibu, ini hanya sebagai gambaran aja. Nah, kemudian bagi yang sudah pernah umrah, ini kabar gembira. Jadi umrah bolak-balik itu nggak rugi ya. Umrah bolak-balik itu nggak rugi. Di sini lihat, umrah itu ternyata penghapus dosa. Mungkin buat umrah yang pertama kabar gembira penghapus dosa. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu terhadap umrah berikutnya itu ada penghapusan dosa. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur nggak ada balasan yang pas kecuali surga. Ini kalau haji. Umrah penghapus dosa. Kemudian di sini umrah itu penghapus dosa dan penghapus kefakiran. Nabi mengatakan dalam hadis Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani, tabi'u bainal hajj wal umrah, ikuti antara haji dengan umrah. Fa innahuma yanfi'anil faqr wadh-dhunub, karena keduanya bisa menghapuskan kefakiran dan dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadid, sebagaimana percikan api bisa ngilangin karat. Wa dhahab wal fiddah, sebagaimana bisa membersihkan emas dan perak. Wa laysa lil hajj al-mabrurah thawabun ila jannah, dan tidak ada bagi haji yang mabrur itu balasan yang pas kecuali surga. Nah, jadi kabar gembiranya ada dua. Kita umrah itu bisa menghapus dosa sama bisa menghilangkan kefakiran. Saya waktu beberapa tahun lalu pertama kali umrah itu, waktu itu saya langsung mikir, saya waktu itu pertama kali umrah sendiri saya kali ini berangkat insya Allah sama istri saya, ada istri saya hadir di sini di belakang. Nanti besok saya berangkat sama istri insya Allah. Waktu pertama saya berangkat sendiri, saya waktu itu mikir saya akan bawa istri saya sama anak saya. Anaknya ada baru 4 anak saya, ada di belakang semuanya itu. Saya mikir saya bakal bawa semuanya, misalkannya contoh ongkosnya sekian dikali 6, itu masih lebih murah ketimbang kita nyampe sana. Karena betul-betul berasa ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Umrah itu bisa menghapus dosa dan menghapus kefakiran. Duit yang kita keluarkan itu gak seberapa dengan bisa kita sampai di sana itu. Betul-betul terasa ini. Kemudian yang berikutnya teman sekalian, di sini kita sekilas saja ada syarat umrah Islam. Berarti orang kafir nggak harus umrah. Saya pernah ada pasang internet di rumah, yang datang orang kafir waktu itu. Saya tanya, masnya Islam apa non Muslim? Dia bilang non Muslim. Akhirnya saya bilang, ya udah kalau gitu saya nggak salam ya, kita salaman aja. Kalau Islam tadinya saya mau bilang assalamualaikum. Kemudian di rumah saya ada parabola, waktu itu lagi nonton orang tawaf di Ka'bah. Orang non Muslim itu nanya, saya jelasin,
ini orang Islam harus ke sini, kalau orang non Muslim nggak harus ke situ. Kemudian yang kedua, balik. Kalau umrah ini dewasa balik. Kalau perempuan biasa ditandai dengan haid, kalau laki-laki biasa ditandai dengan mimpi basah. Perempuan juga mungkin mimpi basah begitu. Atau juga termasuk tanda balik, mohon maaf ya, tumbuh bulu di sekitar kemaluan ini juga termasuk tanda sudah balik. Anak kecil boleh umrah atau tidak? Boleh. Cuman belum menggugurkan kewajibannya. Nanti ketika dia sudah dewasa dia berangkat umrah lagi. Kemudian berakal sehat, orang gila nggak harus umrah, tapi kalau dibawa sama keluarganya, karena keluarganya sekian, ada satu yang kekurangan sehingga harus dibawa, nggak ada yang ngerawat, tetap nggak apa-apa diikutin, tidak masalah. Cuman secara hukum tidak wajib. Kemudian orang yang merdeka ini kita semua adalah orang merdeka, lawannya adalah budak ya. Budak ini sebagaimana dulu di zaman Nabi SAW dipekerjakan tanpa digaji. Kalau pembantu itu mereka bukan budak. Kemudian mampu, ya kalau nggak mampu nggak harus berangkat umroh. Tapi kalau mampu nggak berangkat, ini dosa urusan di akhirat sana. Ini syarat untuk umroh. Kemudian yang kedua rukun umroh, yang pertama ihram dan niat. Ihram ini pakai baju ihram, niatnya dalam hati. Kemudian tawaf, ya keliling Ka'bah. Kemudian sa'i, Safa Marwah. Kemudian wajib umroh, ihram dari mikot. Nah ihram dari mikot, jadi ihram itu ada aturannya. Ihramnya dari mikot, nanti akan dijelaskan di berikutnya. Kemudian yang kedua tahallul, cukur rambut, ini yang tadi kita sampaikan. Nah di sini kita lihat mikot makania di sini. Ya di sini ada mikot makania. Makania artinya tempat. Nah mikot makania artinya mikot tempat yang telah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau ngelewatin tempat itu harus niat untuk umroh, nggak boleh kelewat. Di sini ada 5, tapi yang kita ingat cukup satu aja lah. Di sini biasanya orang Indonesia di Yalamlam. Yalamlam ini biasanya nanti ambil mikotnya di atas pesawat. Atau sebagian orang Indonesia dari Madinah nih di Dzulhulaifah Biwar Ali. Nanti di situ mulai niat untuk apa? Untuk umroh. Nah ini Bapak Ibu, ini pakaian ihram laki-laki. Yang laki-laki yang bingung pakai pakaian ihram, contoh aja kayak begini udah. Tinggal gaya pakaian ihram kan ada 2, ada atasan, ada bawahan. Pakai bawahannya bagaimana? Bebas, gaya masing-masing. Pokoknya nanti ketika dilihat dari belakang, begini makanya begitu. Jangan bingung. Kalau yang perempuan pakaian ihramnya apa? Pakaian ihram perempuan pakaian syar'i. Pakaian syar'i. Ya, pakaian syar'i yang menutup aurat itu pakaian ihram perempuan. Kemudian yang berikutnya. Nah di sini ketika sudah ambil mikot, sedang ihram, perhatikan ini Bapak Ibu, larangan ihram. Jadi kalau orang ihram itu, misalnya nanti sudah sampai mikot ambil ihram, ini tidak boleh mencukur rambut dari seluruh badan. Jadi nyukur rambut nggak boleh, atau misalkan nyukur kumis. Jadi kalau mau nyukur kumis sebelum berangkat cukur dulu. Kemudian juga ini nutup kepala bagi laki-laki nggak boleh. Nutup kepala ini peci gini. Tapi kalau nutup kepala pakai tas, ini ada tas begini, itu bukan nutup kepala namanya. Itu masih dibolehkan. Jadi yang tidak dibolehkan adalah seperti ini. Kemudian menutup wajah bagi perempuan yang cadaran, kalau udah ambil mikot ihram itu nggak boleh, harus dibuka cadarnya. Kecuali kalau misalkannya ada fitnah, dalam artian dia dilihatin orang karena kelewat cantik apa gimana gitu, atau ada orang ngeliatin dia terus apa, itu dia tutup dengan jilbabnya sebentar. Nanti kalau orang itu udah pergi, udah beres, ya udah biasa lagi begitu. Nah, ini untuk perempuan. Kemudian mengenakan pakaian yang berjahit, ini buat laki-laki nih. Laki-laki nanti ketika ihram nggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Pakaian yang berjahit maksudnya yang berbentuk ya, maksudnya yang berbentuk kayak yang saya pakai ini berbentuk nih, atau peci ini berbentuk berjahit. Kalau kalian ihram kan berjahit tuh, tapi kan dari ujung sampai ujung nggak nyambung, itu tidak masalah. Jadi yang dimaksud berjahit itu yang berbentuk, termasuk ini kayak kaos kaki, kemudian baju, celana, sepatu kan berbentuk tuh, ketutup kaki kita, itu namanya berjahit, itu dilarang. Makanya nanti insya Allah besok kita ambil mikotnya dari pesawat,
itu jangan pakai sepatu di pesawat. Pakai, kalau saran saya pakai sendal jepit. Tinggal pilih aja mau sendal jepit yang 10 ribuan, yang 70 ribuan, yang 100 ribuan gitu kan. Nah, itu yang laki-laki ya. Kalau perempuan nggak ada, bebas. Perempuan pakai sepatu nggak masalah perempuan, yang laki-laki. Kemudian menggunakan wangian nggak boleh, termasuk buat cuci tangan. Tisu wangi apa ini dihindari semuanya. Ketika apa? Ketika ihram saja. Kemudian memburu hewan darat ini insya Allah tidak kita. Kemudian khutbah nikah, akad nikah nggak boleh, atau yang suami istri ini berhubungan suami istri, mohon maaf, atau yang mukaddimahnya ciuman dan yang lainnya nggak boleh, mesra-mesraan selama ihram saja. Dan ihram durasinya pendek lah. Ibaratnya kalau kita Jumatan tuh ambil wudhu jam 11, nanti jam 1 udah beres. Cuman biasa kita agak jauhan, mungkin ihram anggap aja jam 10 pagi, nanti sore habis asar udah beres, kita umrah, udah. Itu saja larangan-larangannya dihindari dari kira-kira durasinya tadi yang saya bilang. Misalnya jam 10 pagi sampai sore, udah, setelahnya normal kembali. Nah, kalau pakai masker apakah dibolehkan? Jawabannya dibolehkan kalau dibutuhkan. Hukum asalnya tidak dibolehkan. Sama seperti sholat pakai masker, boleh atau tidak? Hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Sama perempuan tadi kan kalau udah ambil ihram itu, kalau udah ambil miqat kan nggak boleh pakai cadar. Sama pakai masker juga tidak boleh. Kecuali kalau dibutuhkan, kayak ada aturan apa. Jadi di sini bahasanya hukum asal tidak boleh, cuman karena darurat sehingga menjadi boleh. Itu termasuk perkara yang harus dihindari. Jelas insya Allah Pak. Dan di sana di Saudi masker udah bebas, nggak ada aturan, aman jadi insya Allah. Nah, gimana? Sabuk. Kalau sabuk juga boleh, sabuk boleh, tidak termasuk yang dilarang. Kenapa? Karena sabuk tidak berbentuk berjahit, dari ujung ke ujung tidak nyambung begitu. Jelas insya Allah. Kemudian ini yang dibolehkan saat ihram nih yang ditanya nih, ya. Apa boleh pakai jam tangan, set, pakai cincin, sendal, kacamata hitam bawa nih Bapak Ibu nih. Kacamata hitam bukan buat gaya, panas di sana itu, ya. Dicatat tuh yang belum nyatat bawa kacamata hitam itu. Kemudian ikat pinggang silakan, tas pinggang, payung, kalau payung ya kalau mau silakan payung panas gitu ya. Kemudian termasuk dibolehkan merubah posisi kain ihram. Misalkannya apa, kita udah ihram nih, misalkannya taruhlah yang perempuan waktu ihram kemarin di pesawat pakai baju warna putih, nyampe hotel pengen ganti baju warna biru, silahkan, tidak batal ihramnya. Atau yang laki-laki waktu di pesawat kan udah pakai kain ihram tuh ketika ngambil miqat, sampai di hotel pengen mandi, masuk kamar mandi, copot kain ihram, atasan copot digantung, bawahan copot digantung, akhirnya nyiram badan, tapi jangan pakai sabun. Boleh, nggak batal ihramnya gara-gara dicopot kainnya. Atau ganti ihram, kain ihram yang kedua juga nggak batal. Kemudian di sini mencuci pakaian ihram tadi udah dijelasin. Kemudian mandi, bersih-bersih, sama rambut rontok nggak sengaja ya, yang perempuan itu tidak termasuk pembatal ihram, tidak masalah. Kemudian, nah di sini ini kita udah mulai praktek nih Bapak Ibu, fokus. Di sini jangan terlewat dan insya Allah mudah. Ya, di sini kita lihat panduan praktis ibadah umroh. Sekarang kita bayangin kita pengen berangkat Bapak Ibu sekalian. Insya Allah selesai ini nomor 1, nanti ada nomor 2, 3, 4, 5 sampai nomor terakhir. Insya Allah Bapak Ibu langsung paham 100%. Yang pertama, untuk umroh kita disunahkan mandi besar. Mandi besar caranya bagaimana? Caranya ada 2. Cara yang pertama rinci seperti yang sebagian Bapak Ibu ketahui. Yang kanan dulu, yang kiri dulu, ambil wudhu, ini itu, kan gitu, rinci gitu ya. Cara yang kedua, mandi besar itu biar bur, ujung rambut sampai ujung kaki basah, itu udah mandi besar. Yang membedakan apa? Niatnya. Kalau orang mandi pagi sore biar bur, ujung rambut, ujung kaki basah, tapi kan dia niatnya emang mandi pagi sore, bukan mandi besar gitu kan.
Tapi mungkin ada yang mungkin mimpi basah misal, atau ada kewajiban mandi besar, masuk kamar mandi udah biar blur juga, cuma dalam hati udah tahu dia mandi besar. Itu aja yang membedakan, gerakannya sama. Nah, ini mandi besar di mana? Insya Allah besok kita ngambil mikotnya di pesawat, di atas Yalam Lam. Makanya mandi besarnya di mana? Mandi besarnya di rumah sebelum berangkat. Jadi insya Allah besok berangkat pagi-pagi nih, ketemu di bandara jam 7 pagi, kita mandi besar di rumah nih. Motong kuku ibaratnya kayak mau berangkat Jumatan lah, motong kuku, motong kumis, bersih-bersih kayak mau berangkat Jumatan begitu. Jelas ya yang dilakukan di rumah ini. Nah, kemudian yang kedua, berpakaian ihram. Pakaian ihramnya nanti di pesawat. Nanti insya Allah saya akan ingatkan. Insya Allah kita berangkat bersama dengan Pak Ilmi. Pak Ilmi tour leadernya insya Allah. Nanti saya akan ingatkan yang bapak-bapak nih ya, jangan khawatir. Berarti pakaian ihram nggak boleh masuk bagasi. Pakaian ihramnya ditenteng, bawa masuk ke dalam pesawat. Buat yang laki-laki ya, kalau yang perempuan mah pakaian ihramnya yang di badan aja. Tinggal pakaiannya pakaian syar'i, yang jilbabnya lebar tuh ya. Itu yang perempuan pakaiannya itu. Kan ada tuh perempuan yang macam-macam sekarang, perempuan sekarang gaya berpakaiannya kan, ada yang di atasnya jilbaban, di bawahnya celana panjang apa, ya kan itu nggak syar'i itu ya. Nah, kita lagi bahas yang syar'i. Yang syar'i itu perempuan yang kalau bahasa kita, bahasa bebasnya bilangnya pakaian yang jilbabnya lebar. Nah itulah yang pakai gamis, itu pakaian syar'i. Nah yang perempuan pakainya seperti itu. Jadi nggak perlu bawa pakaian ihram di pesawat. Yang laki-laki bawa di pesawatnya nanti. Jangan masuk bagasi. Yang laki-laki, termasuk saya juga akan bawa pakaian ihram ini. Nah nanti kita di pesawat perkiraan 9 jam perkiraan. Nah pengalaman saya itu biasanya 1 jam sebelum landing kita akan diberikan pengumuman 30 menit ke depan kita akan di atas mikot, 30 menit ke depan. Nah di situ berarti 8 jam di pesawat lampunya akan nyala, kemudian wah orang pada ganti baju rame-rame begitu. Nah biasanya kalau punya rombongan nggak seperti itu. Saya nanti akan mengingatkan ketika kita di pesawat 6 jam, nanti saya akan keliling itu ke yang laki-laki, ganti pakaian ihram yang bawahan. Jadi pakaian ihram itu hanya bawahan sama atasan, nggak ada daleman. Pokoknya cuma luaran doang. Nah ganti yang bawahan ketika 6 jam di pesawat, gantinya santai aja kayak orang ke belakang gitu. Jadi 6 jam di pesawat, nanti saya akan ingatkan ketika duduk dia udah pakai yang bawahan itu. Yang atasannya masih jaket apa, di pesawat tuh dingin. Yang nggak tahan dingin harus bawa baju hangat, kaos kaki, sarung tangan. Tapi kalau udah ambil mikot udah nggak boleh lagi pakai sarung tangan, kaos kaki nggak boleh lagi. Gitu. Nanti ketika sudah 8 jam, ketika sudah 7 jam, tadi 6 jam ganti bawahan, ketika sudah 7 jam ganti atasan. Atasan udah nggak pakai apa-apa lagi kecuali hanya kain ihram. Nah ketika 8 jam orang-orang tuh pada ganti masing-masing berjamaah, pada ganti gitu ya, lampu nyala, kita udah rapi duduk. Mereka pada berdiri ganti, kita cuma duduk doang ngelihat mereka ganti. Insya Allah seperti itu, mudah-mudahan tidak terlewat. Intinya kita pakaian ihramnya nanti di pesawat. Yang laki-laki bawa di pesawat. Kemudian yang ketiga, ihram dari mikot. Ihram dari mikot maksudnya di atas pesawat. Nanti ketika di atas Yalam Lam. Contoh, pesawat mengumumkan nanti 30 menit lagi kita akan di atas Yalam Lam. Sementara di kala itu misalnya jam 2 siang misalnya. Berarti kita taruh stopwatch atau kita anggap jam 2.30 di jam tangan kita. Itu di atas Yalam Lam. Itu udah nggak diumumin lagi. Langsung kita baca apa? Kita baca ini, labbaika umroh. Kita baca, kita ngomong labbaika umroh. Namanya kita udah ambil mikot. Larangan-larangan ihram yang tadi udah kita ketahui, hati-hati jangan dilanggar. Nggak boleh. Kalau nggak sengaja istighfar, cuci tangan, ambil tisu basah yang harum, istighfar, segera dihilangin. Kalau nggak sengaja. Atau kalau pengen agak panjangan, mungkin pendek banget Ustadz, labbaika umrah. Nih yang panjangan nih, labbaikallahumma umrah. Itu kalau umrah buat diri sendiri. Tapi kalau umrah buat orang lain, bilangnya ini,
labbaik Allahumma umrohan pamuji hadi waliyo misalnya bin fulan, atau labbaika umrohan, ada annya kalau pengen badal umroh. Tapi kalau nggak badal umroh, buat kita sendiri ini aja labbaika umroh. Laki perempuan sama bacanya di mulut ya, bukan dalam hati. Kapan? Di atas mikot. Jadi yang laki-laki udah pakai pakaian ihram, di atas mikot bilangnya labbaika umroh. Beres semua, paham ya insyaallah ya. Yang perempuan sama. Ini nggak boleh kelewat Bapak Ibu. Kalau kelewat resikonya ada dua. Yang pertama harus balik lagi ke yalamlam, dan itu nggak mungkin. Atau yang kedua kena dam, motong kambing satu, harganya 1 dinar. 1 dinar 3-4-5 jutaan itu. Nah, ini jangan kelewat. Kemudian boleh tambah baca ini nih, Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya, takutnya apa? Takutnya kenapa-napa di jalan. Kayak contoh Nabi Muhammad SAW pernah kan mau naik haji, pas mau masuk Mekah nggak bisa masuk. Akhirnya tahun depan naik hajinya. Nah, ketika baca ini nggak kena dam, nggak harus motong kambing. Tapi berhubung nggak baca, waktu itu Nabi motong kambing gitu. Nah, ini silahkan coba Bapak Ibu nih baca nih, labbaika umroh. Hafal semua ya? Ya, silakan labbaika umroh. Nah, kemudian yang kedua sama-sama Allahumma mahilli haitsu habastani. Ini artinya ya Allah tempat halalku, maksudnya tempat tahallulku. Kan tahallul itu kan beres tawaf, sa'i, tahallul ya kan. Nah, ini maksudnya tempat tahallulku kalau engkau menahanku, kalau ada apa-apa di jalan aku tahallul di situ ya Allah. Jadi udah janji dari awal, jangan kena dam ya, jangan kena denda ya, begitu istilahnya. Tapi insya Allah lancar-lancar aja. Cuman walaupun lancar-lancar aja, termasuk sunnah tetap baca nggak apa-apa. Atau yang mencukupkan baca ini aja nggak apa-apa. Berarti untuk di atas mikot, untuk ngambil mikot, ingat hanya 2 doa, gampang kan? Yang pertama labbaika umroh, yang kedua Allahumma mahilli haitsu habastani, gampang. Kemudian sisanya setelah itu kita tinggal nunggu nyampe ke hotel di Mekah. Yang kita baca apa selama perjalanan? Ini aja kita ulang-ulang, namanya talbiyah. Kita baca ini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Atau kayak kita astagfirullah, astagfirullah, subhanallah. Tapi kita bacanya nih, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sambil kita mungkin pengen doa-doa, zikir-zikir apa. Pokoknya sambil nunggu nyampe ke hotel, sunnahnya perbanyak talbiyah. Kalau laki-laki yang kenceng aja sambil duduk begitu ya kan, dibaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti ngobrol sama istrinya, ngobrol sama temennya, ngobrol sama anaknya, capek tidur. Tapi yang jelas secara sunnah berbanyak baca talbiyah. Cuma memang nggak harus, tapi di sini sebagai amanat ilmiah secara sunnah terbanyak talbiyah. Nggak ada doa yang lain. Tinggal kalau kita mau minta sama Allah doa apa silahkan selama perjalanan sebagaimana tadi disampaikan. Kan barangkali bingung nih, habis ambil mikot baca apa lagi nih Ustadz deh ya? Itu tadi penjelasannya. Jadi nanti bakalan beres tuh, tinggal nanti sampai landing pesawatnya di Bandara Jeddah. Yang diingat apa? Yang diingat yang kelima nih, larangan ihram harus tetap dihindari sampai tahallul. Kemudian kita sekarang sampai di Mekah, sampai di hotel Mekah. Mungkin nanti kan sampainya di Bandara Jeddah. Di Bandara Jeddah warawiri biasa deh tuh,
nanti dijelasin. Turun pesawat, ke imigrasi, ambil bagasi, masuk bis dan seterusnya, sampai kita di Mekah, di hotel. Di hotel kita bakalannya apa? Masuk kamar masing-masing. Masuk kamar masing-masing, kemudian kita rebahan persiapan umroh. Mungkin masukin koper lah, taruh di kamar, atau nanti umroh mau dibawa apa nih? Oh, bawa air minum botol, kemudian bawa goodie bag misalnya buat ketika masuk masjid. Sandal taruh di goodie bag, jangan di rak masjid, jangan di rak itu kalau memang ada rak sandal ya, jangan, karena kita nanti masuknya di pintu 69, keluarnya di pintu 21 misalnya gitu, nggak bakal kita balik ke pintu sebelumnya gitu kan. Jadi masuk masjid, sandal dicopot, masukin goodie bag. Masuk masjid, Masjidil Haram, sandal dicopot, masukin ke tas, bawa handphone, bawa mungkin, atau nanti bawa air minum dan lain-lain. Pokoknya sampai di hotel persiapan. Nanti kita mungkin nyampe di sana, anggap aja nyampenya misalnya pas maghrib. Mungkin kita masuk hotel, kita isya tuh nggak ke Masjidil Haram dulu, nggak, tapi kita persiapan. Tinggal nanti kita ambil kesepakatan mau umrahnya jam 10 malam atau umrahnya jam 1 malam. Nanti kita kumpulnya di lobi, kumpul di lobi. Kemudian kalau kita udah kumpul di lobi, kita berangkat nih ke Masjidil Haram untuk umrah. Sebaiknya dalam keadaan berwudu. Kenapa? Karena beres tawaf, nanti kita salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama baca kuliah, rakaat kedua baca kulhu. Jadi jangan baca sejus kelamaan, rombongan nungguin nanti. Ya. Kemudian masuk masjid normal ya, baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, keluar masjid Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi nanti dari hotel kita bareng-bareng tuh umrah tuh. Bareng-bareng kita ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Kemudian semuanya tadi posisinya masih ihram ya. Yang laki-laki larangan-larangan ihram dihindari. Kemudian lihat yang ke-10, di sini kan kita masuk Masjidil Haram. Di sini menuju ke Mataf. Mataf itu artinya tempat tawaf. Ya, tempat tawaf. Jadi coba Bapak Ibu lihat itu, ada Ka'bah apa miniatur. Lihat, ada Hajar Aswad itu tuh di ujung sini nih, lain ini. Di tiang ini ada Hajar Aswad, kelihatan nggak? Ini. Nih Hajar Aswad nih ceritanya nih. Ini patokan mataf, patokan tempat tawaf. Jadi tawaf itu bukan ada Ka'bah kita tandain, oh ujungnya di situ ya, oh kita keliling gitu, oh sampai sini 1, 2, bukan. Tapi ada Ka'bah kita samperin dulu Hajar Aswadnya, nanti nandain hitungan satunya dari situ gitu. Itu maksudnya mataf. Nah, kita cari itu titik di sini, nanti ada muter-muter tuh. Oh gitu boleh. Iya. Nah, ketika lihat Ka'bah, kalau ada yang nanya ada doanya apa enggak? Jawabannya secara khusus enggak ada doanya. Cuman barangkali ada yang pernah dengar katanya doanya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka ini boleh kalau pengen baca. Jadi kalau ada yang nanya lihat Ka'bah ada doanya enggak? Jawabannya aslinya enggak ada. Cuman kalau ada yang pernah dengar, loh katanya ada doanya Allahumma antas salam. Iya, ini riwayat dari Baihaqi, hadits Umar bin Khattab, disahihkan oleh Syekh Albani, boleh kalau pengen baca. Tapi kalau enggak pun tidak masalah. Kemudian masuk Masjidil Haram, nanti kita nggak pakai sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Kita langsung menuju ke Ka'bah. Ya. Pak, pakaian ihram ada, Pak? Saya pengen pakai pakaian ihram, boleh? Ada? Nah, ini saya dari tadi udah lewatin mikot belum pakai pakaian ihram. Saya pakai pakaian ihram dulu. Siap. Ya. Nah ini, Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu nggak apa-apa perhatikan karena supaya mengingatkan bapak-bapaknya.
Jadi paket ihram kan begini nih, ujung sampai ujung tuh. Dipilih aja mau yang mana, atas bawah sama aja. Nih. Nah, kayak pakai sarung aja intinya. Jadi tinggal diginiin aja, semuanya udah dicopot, nanti di pesawat serapi-rapinya, auratnya jangan kelihatan. Iya kan? Tinggal kayak pakai sarung ini. Nah, nih seperti ini. Samain aja nih, samain. Nih. Mau begini, mau langsung begini, terus mau begini terserah, atau mau gimana, bebas, gaya masing-masing terserah. Cuman kalau mau seperti saya misalnya, mungkin saya besok makanya begini, kan begini nih, ini kan ini di kanan ya, seperti ini. Kalau saya itu biasanya kan begini kalau kita pakai sarung, terus ini kan begini tuh, ya kan? Yang ini nih bakalannya ke depan, yang ini ke belakang. Nih ke belakang sini saya. Tuh. Kalau saya gitu, yang ini ke depan. Gitu. Biar jadi itu kalau pribadi. Tadi saya udah bilang. Caranya bebas masing-masing. Cuman kalau saya kan begini tuh. Ini kan yang rapi dulu di sini gitu kan. Tinggal ini kan nih. Nah ini saya biasa saya ke belakang ini. Tuh. Ke belakang ini. Nah, terus yang ini ke belakang itu kan, tinggal saya ke sini. Oh, itu kalau saya begitu. Nah, ini udah kenceng nih. Tuh, apa namanya? Ini aman lah istilahnya, karena kan ke belakang, jalan ke belakang tuh kan. Nah, yang atas tadi kan dikasih contoh seperti ini tuh, dari belakang kelihatannya. Nah, cuman di sini saya kasih enak lah, seperti ini. Ini yang kiri ditancepin ke belakang. Dah, tinggal ini aja yang digoyang-goyang. Nah, seperti ini. Ini udah hangat seperti ini, ya. Nah, tadi kita sudah nyampe hotel. Kemudian sudah nyampe Masjidil Haram, sudah lihat Ka'bah, betul ya? Sekarang kita pengen nyamperin Hajar Aswad, tapi ingat satu hal, yang laki-laki ini harus dibuka. Yang kanan harus dibuka. Yang kanan harus dibuka. Baru nanti cari itu titik Hajar Aswad. Jelas insya Allah ya. Kemudian setelah itu ini yang saya maksud kalian ya. Udah ya, enggak dah ya, ini yang saya maksud, ini namanya ittiba atau ibba. Laki-laki harus seperti ini, kelihatan ini. Cari Hajar Aswad, baru nanti mulai dari Hajar Aswad. Seperti ini hanya ketika tawaf saja, hanya ketika tawaf. Jadi ketika di pesawat jangan buka-buka ini, gini aja ketika di pesawat. Dingin juga. Sama juga nanti ketika sa'i, ketika sudah beres tawaf, ketika salat sunah 2 rakaat, ini udah ditutup lagi, udah begini lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lihat berikutnya tawaf 7 kali. Ya, tawaf 7 kali dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Berarti Hajar Aswad. Kemudian lihat di sini. Perhatikan lampu hijau. Lampu hijau yang dimaksud, kalau tadi Hajar Aswad ada di sini, lampu hijau itu ada di tembok itu. Neon yang putih, tahu neon yang putih yang panjang, tapi warnanya hijau. Maksudnya apa? Maksudnya itu sebagai patokan lurusan Hajar Aswad. Jadi kalau kita agak jauh, karena sekarang bakalannya ramai, dari situ kita bakalan apa? Lambai tangan.
bakalannya lambai tangan. Hajar Aswad begini. Kita bilang apa? Bismillah, Allahu Akbar. Mudah kan? Bismillah, Allahu Akbar. Langsung hafal semua. Tadi ketika di miqat, labbaika umrah, udah beres. Allahumma mahirni haitsu habastani, udah beres. Sekarang Bismillah, Allahu Akbar, Hajar Aswad. Kemudian kita keliling 7 kali. Nah, sunnahnya 3 putaran pertama itu ramel, jalan cepat bagi laki-laki. 3 putaran pertama seperti itu. Nah, kita akan lihat nanti di sana ada yang jalan cepat, itu sunnah. Kita jangan heran, jangan kita wah orang Afrika tuh cepet banget. Enggak, sunnahnya 3 putaran pertama cepat. Kita berhubung kita rombongan, ya sudahlah kita ngikutin rombongan. Atau mungkin kalau rame kita ngikutin arus lah, bahasanya begitu. Kemudian lihat di sini, selama tawaf tidak ada doa khusus. Jadi kalau ada yang nanya, kita keliling Ka'bah doanya apa Ustaz? Nggak ada. Pokoknya Hajar Aswad, Bismillah, Allahu Akbar. Tinggal kita diem baik gitu ya, diem baik gitu, jalan. Itu udah sah tawafnya. Cuman mungkin kita di situ sambil keliling Ka'bah kita sambil munajat sama Allah, ya Allah saya ada hajat ini. Silahkan gitu. Tinggal nanti diingat lagi nih. Ketika sampai di Rukun Yamani. Rukun Yamani itu mana? Rukun Yamani itu misalnya begini. Ini Hajar Aswad nih. Ini Hajar Aswad. Kita bakal keliling ke sana ya. Rukun Yamani pojokan sini. Sebelum nyampe Hajar Aswad itu namanya Rukun Yamani. Jelas ya? Jadi pojokan sebelum nyampe Hajar Aswad itu namanya Rukun Yamani. Nggak ada ke situ. Itu kita baca ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini saya udah tutup nih. Harusnya masih seperti ini ya. Karena kita masih tawaf. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sambil kita jalan terus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus sampai kita nyampe di Hajar Aswad lagi. Apa yang kita lakukan? Gini lagi. Bismillah, Allahu Akbar. Di situ kita 1 putaran. Iya kan? Putaran kedua sama, ketiga, keempat, kelima, keenam, sekarang ke-7. Berarti selesai tawaf, iya kan? Selesai tawaf kita menuju makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu kalau gampangnya kita bakalannya serong kanan ya. Gampangnya kita bakalan serong kanan. Nanti di situ kita akan sholat 2 rakaat. Nah, ketika kita menuju makam Ibrahim, kita bacanya apa? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jangan diulang-ulang. Kalau Rabbana atina fid ini diulang-ulang. Kalau ini 1 kali aja, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, untuk kita ambil posisi salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Nah, ini kita lihat. Nah, lihat di sini. Yang ini Hajar Aswad. Nah, ini Hajar Aswad. Ini garis hijau, bukan lampu hijau yang saya maksud, bukan. Ini hanya desain saja, desain. Ini makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu kan tempat pijakan Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah, bukan makamnya Nabi Ibrahim, bukan. Dulu ini di dekat-dekat sini dulu buat bangun Ka'bah. Cuman ketika di zaman Khalifah siapa gitu ngalangin orang lewat, jadi dimundurin sampai sini. Nah, kita beres Hajar Aswad, bakalannya serong kanan ke sini. Kemudian lihat di sini, lihat, ini kan ada lubang nih, letter U ya. Dulu bangunan Ka'bah aslinya tingginya segitu. Bangunan Ka'bah bukan kotak begini, bukan. Kalau gini kan kita bilangnya kubus. Kalau letter U-nya tinggi, itu bangunannya begitu Ka'bah dulu aslinya. Cuman
ketika ada renovasi, mereka tahu Ka'bah itu rumah Allah, mau bangun sempurna itu nggak ada duit halal cuman bisa bikin letter U doang yang dibilang Hijri Ismail. Mereka mau pakai duit haram nggak berani. Akhirnya itu sebagai batas bahwa kita tawaf itu keluar sini ya, nggak boleh masuk sini. Karena kalau masuk berarti kita ibaratnya masuk Ka'bah, sementara tawaf itu keliling Ka'bah begitu. Ini rukun Yamani yang tadi saya bilang. Jadi ujung sebelum nyampe Hajar Aswad. Ini lampu hijau yang saya maksud. Jelas ya? Jadi Bapak Ibu patokan Hajar Aswad bisa lihat Hajar Aswadnya atau lihat lampu hijau di atas ini. Ini yang saya bilang tadi, Hijri Ismail. Hijri Ismail. Nah, kemudian untuk Ka'bah itu tidak termasuk. Jadi Ka'bah yang di sana sama Ka'bah yang ini sama aja. Dalam artian kalau dipeluk-peluk ini sama aja. Jadi bukan berarti Ka'bah di sana kalau dipeluk lebih berkah ketimbang Ka'bah yang ini. Enggak. Jadi kalau ngebahas secara itu sama aja. Jadi di sana itu kan ada yang meluk-meluk Ka'bah apa gitu. Kalau secara meluk-meluk Ka'bah dalam artian pahalanya gede apa gimana, itu nggak ada dalam syariat. Tapi kalau secara artian meluk-meluk Ka'bah terharu udah nyampe sana apa gimana gitu ya, itu saya udah nggak bisa ngomong deh. Silakan. Cuman bukan berarti ada fadilahnya, keutamanya apa enggak. Yang disunahkan untuk Ka'bah itu hanya dua. Yang pertama Hajar Aswad itu dicium atau diteterin tangan kemudian kita cium, atau lambai saja tanpa cium, bacanya Bismillah Allahu Akbar. Tapi kalau rukun Yamani disunahkan pegang tanpa dicium. Itu kalau kita bicara syariat. Cuman kadang-kadang begitu ya, saya menyikapi ada beberapa jamaah nyampe sana Ka'bah dipeluk-peluk, ya saya nggak bisa ngomong juga, namanya beliau terharu gimana mungkin nyampe sana kan. Cuman di sini yang kita luruskan keyakinan saya dalam syariat itu tidak ada, karena Ka'bah di sana sama aja, Ka'bah di sini sama aja. Tidak ada kayak gimana gitu, enggak, sama aja. Kemudian yang berikutnya, insya Allah mudah-mudahan 15 menit lagi nih, atau udah mau akhir ini. Lihat, termasuk sunnah setelah itu kembali ke Hajar Aswad setelah minum air Zam-Zam. Setelahnya minum air Zam-Zam. Artinya apa? Beres tawaf keliling Ka'bah, ke makam Ibrahim bacanya apa tadi? Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Kita sholat 2 rakaat. Termasuk sunnah kan beres tawaf kita bakalan sa'i Safa Marwah. Termasuk sunnah kita pamitan ke Hajar Aswad, datang lagi kita Bismillah Allahu Akbar lagi begitu. Oh ya, ini udah beres ya. Tadi kita udah tawaf, ini udah beres. Nah, termasuk sunnah kita pamitan anak Hajar Aswad. Cuman kondisinya rame, nggak bakal bisa pamitan. Jadi kita langsung lanjut aja sa'i Safa Marwah. Salatnya udah tadi, gitu. Jadi beres salat sebelum Safa Marwah termasuk sunnah pamitan. Cuman rame, nggak bisa. Tapi secara amanat ilmiah nggak apa-apa kita ketahui. Nah, kemudian setelah itu kita minum air Zam-Zam. Kalau dulu minum air Zam-Zam itu di sumur. Kalau sekarang ada di galon Zam-Zam. Ada di bawah-bawah sini, nanti ada dilihatin gambarnya nanti. Kita disunahkan beres tawaf, beres sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf, kita minum air Zam-Zam. Kalau bahasa bebasnya kita ngaso dulu gitu kan, tapi enggak, ini ibadah, bukan ngaso, ibadah kita minum air Zam-Zam. Kemudian doanya apa minum air Zam-Zam? Doanya yang pertama bebas, nggak ada doa dari Nabi SAW, bebas. Nabi hanya mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu tergantung yang minum, mau doanya apa aja bebas. Cuman barangkali ada yang pernah dengar katanya doanya ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifan min kulli da'. Itu kan ada di botol-botol Zam-Zam kecil tulisannya. Itu ada riwayatnya dari Ibnu Abbas. Kalau pengen dibaca silakan. Baru menuju ke Bukit Sofa, menuju ke Bukit Sofa. Karena sa'i itu Sofa Marwah, kita ke Bukit Sofa dulu. Bahasa saya itu gampangnya sarong kanan. Apa yang kita baca? Kita baca inna sofa wal marwata min sya'airillah. Coba semuanya, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Abda'u bi
bima bada Allahu bih. Seperti itu sudah. Satu kali aja dibaca. Langsung kita menuju ke Bukit Safa. Nah, nanti di sana yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan, kita ngadep kiblat, kemudian baca ini nih. Coba ya, sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, sekarang semuanya dianggap udah pada bisa bacanya. Tinggal kan mungkin belum hafal, solusinya gampang. Bisa lihat handphone, bisa saya kasih print-printan nanti gampang. Yang penting udah bisa bacanya gitu ya. Nah, ketika tawaf keliling Ka'bah, tadi doanya cuman dua. Yang pertama, Bismillah Allahu Akbar ketika lambai Hajar Aswad. Yang kedua, ketika dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang lainnya nggak ada. Jadi jangan terkecoh nanti kalau ada rombongan dia berjamaah semuanya Rabbana atina. Sekarang itu kalau kita mau belajar di kelas gini, kalau di lapangan kita bermunajat kepada Allah. Jangan lagi saya ribut lagi besok di sana begitu, paham ya Bapak Ibu ya. Jadi itu udah bermunajat kepada Allah waktunya. Ada sebagian yang masih dibimbing juga di lapangan. Jadi kayak di kelas gitu kan. Nah, ini sekarang kita lagi di kelas. Besok kita bermunajat kepada Allah. Ini udah dikasih tahu dari sekarang gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kita beres tawaf, sholat 2 rakaat menuju ke Bukit Safa. Tadi udah dibilang bacanya Inna Safa wal Marwata min syairillah sambil jalan. Kemudian abda'u bima bada Allahu. Nanti insyaallah ada HT, saya bisa ingatkan nanti itu. Kemudian nanti di Bukit Safa kita bacanya ini. Caranya bagaimana? Caranya ngadep kiblat. Ngadep kiblat itu solusinya ada beberapa. Di antaranya yang pertama, ikutin orang-orang ngadep mana tuh lagi pada ngadep kiblat itu. Mau angkat tangan, mau nggak angkat tangan nggak masalah. Baca doa ini yang pertama. Beres baca doa ini istirahat. Kita doa bebas. Kita doa kebaikan agama, kebaikan akhirat nomor 1, baru kebaikan dunia. Setelah kita berdoa yang kedua, yang ketiga kita baca doa ini lagi. Nah, ini fokus Bapak Ibu nih. Kemudian yang keempat kita doa bebas lagi. Yang kelima kita baca doa ini lagi. Baru setelah itu kita menuju ke Marwah. Saya ulangi. Ketika kita sampai di Bukit Safa, saya lagi jalan ke Bukit Safa nih. Sekarang saya sudah sampai di Bukit Safa, saya ngadep kiblat. Kemudian saya baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama wa'dahu. Kemudian saya diam sejenak. Saya berdoa kepada Allah. Boleh saya begini, boleh begini. Angkat tangan sebab dikabulkannya doa, dan nggak harus angkat tangan juga. Pokoknya diam sejenak, doa bebas. Bermunajat kita kepada Allah. Beres urusan, kita baca lagi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama wa'dahu. Berarti udah 2 kali tuh ya. Kita diam lagi. Kita berdoa lagi bebas sama Allah. Ya Allah, ya Allah. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh. Baca Rabbik fili wali walidayya Rabbana atina fid dunya, bebas. Setelah itu baru kita baca doa ini. Udah 3 kali baca, baru kita lanjut ke Marwah, ikutin orang-orang jalan ke Marwah sana. Jelas insyaallah Bapak Ibu ya. Kemudian lihat di sini, bacaan ini diulang 3 kali dan diselingi dengan doa bebas. Di Marwah juga demikian. Jadi di Safa Marwah yang dikerjakan seperti ini.
Kemudian setelah selesai dari Bukit Safa, selanjutnya ke Marwah. Nanti ingat, selama sa'i perbanyak doa, sama seperti tawaf, tidak ada doa khusus. Yang diingat itu saja. Nah ini galon Zam-Zam yang saya maksudkan. Ya, galon Zam-Zam yang saya maksudkan nanti. Jadi beres tawaf, kita bakal cari galon Zam-Zam seperti ini setelah kita salat sunnah 2 rakaat. Atau sebelum juga nggak apa-apa, kita bakal cari beres tawaf ini, kita bakal minum. Nah ini Bapak Ibu lihat di sini, biasanya galon ini kan berjejer nih. Ini normalnya ini air dingin, normalnya air dingin. Yang tidak dingin biasanya cuma satu galon di tengah, ada warna biru nih, kelihatan warna biru ya, not cool. Kalau nggak ada 2 itu, pokoknya yang di tengah-tengah biasanya ada 7 galon, semuanya dingin, yang nggak dingin cuma 1, yang warna biru biasanya not cool gitu. Terus di sini lihat ada gelas kan tinggi nih, kemudian di sampingnya ada lubang, jadi gelas ini gelas baru, minum sekali, yang lubang sampingnya buat sampah, langsung buang ke sampingnya. Jadi jangan nyari tempat sampah enggak, tapi langsung buang ke sampingnya gitu. Kalau nanti mau minum lagi, udah ambil aja gelas baru lagi. Jadi nggak usah ambil gelas baru dikantongin buat kapan-kapan minum di sana, nggak usah. Buang di tempat langsung, nanti di sana ada lagi. Bejibun ini gelas kayak gini, banyak. Kemudian lihat di sini. Nah ini perhatikan, kita tawaf di sini ya. Kemudian saya bilang sarang kanan kita jalannya nanti. Dari sini nih kita sarang ke sini. Kita mau ke gedung ini nih. Kita jalan lewat lorong di sini nanti. Jadi nanti ketika udah selesai ini, kita bakal ke sini keliling sarang kanan. Nanti kita ada nanti di lapangan sarang kanan. Nanti kita di bawah lorong ini kita cari galon Zam-Zam yang tadi buat kita minum. Kemudian nanti seperti ini. Kita akan muncul dari sana nanti. Dari sana Bapak Ibu. Kita akan muncul dari sana. Kemudian di sini nih orang-orang ini pada jalan ke sana, pada ke Marwah. Nanti kita diri dulu di sini, di sofa. Nah, kita diri dulu di sini nanti. Ya, diri di sofa, yang kita lakukan doa tadi itu. Saya target 6 menit lagi insyaallah. Kemudian di sini lihat menuju Marwah, perhatikan tanda lampu hijau. Jadi yang tadi ini dari sini, ini kan sofa nih, ya kan, Bukit Safa. Kemudian Bukit Marwah kan jalan ke sini. Nanti di tengah-tengah itu ada lampu hijau. Di tengah-tengah itu ada lampu hijau. Yang saya bilang di sini ini tanda lampu hijau. Itu disunahkan bagi laki-laki lari kecil, agak cepat begitu. Lampu hijau itu. Doanya apa? Ada riwayat doanya ini. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Coba silakan sama-sama. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Nah, ini salah satu riwayat. Tapi tidak mesti dibaca, nggak masalah. Cuma di sini kan kita nggak boleh nutup-nutupin kalau dari riwayat kan seperti itu. Nah, kemudian lihat, setelah sampai di Bukit Marwah, lakukan seperti di sofa, ngadep kiblat kayak orang-orang, baca tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Itu baca itu pertama itu, kemudian diam sejenak, baca doa bebas, kedua baca itu lagi, kemudian yang berikutnya diam sejenak, baca doa bebas, baca doa itu lagi, baru ke sana. Jadi doanya 5 kali. Yang pertama doa yang tadi Allahu Akbar, yang kedua doa bebas, yang ketiga doa itu lagi, yang keempat doa bebas, yang kelima doa itu lagi, baru lanjut ke bukit berikutnya. Nah, di sini kita dianggap sampai di Marwah selesai 7 kali putaran. Jadi kalau bahasa para ulama bisa tawaf keliling Ka'bah, bisa tawaf Safa Marwah, tapi terjemahnya beda. Kalau keliling Ka'bah keliling begitu, kalau Safa Marwah ya sa'i itu maksudnya begitu. Cuman bahasa para ulama tawaf Safa Marwah, tawaf keliling Ka'bah. Bahasa para ulama demikian. Nah, kemudian kita selesai di Bukit Marwah, nanti kita tunggu jamaah di sana. Kemudian kita tahallul itu cukur. Nah, kalau bapak-bapak saya nggak tahu nih. Kalau menurut saya biasanya kan ada yang inisiatif bawa pisau cukur.
Nggak usah, besok bareng sama saya kita ke mall, kita cukur di mall. Biasanya cukur itu per kepala 10 real. Per kepala 10 real. Nah, nanti tinggal kita hitung nanti di bandara berapa orang. Botak semua nggak kira-kira semuanya ini? Botak semua insya Allah. Kita ambil yang afdal, ya. Kita ambil yang afdal insya Allah. Nah, kenapa botak? Ini lihat ada cerita begini, hadis Ibnu Umar. Jadi Nabi bilang, Allahumma arhamil muhallikin, ya Allah rahmati orang yang botak alus. Kemudian kata orang-orang wal muqassirin, yang botak tumbuh bagaimana? Rasulullah bilang, Allahumma arhamil muhallikin, yang botak alus. Orang-orang bilang yang botak tumbuh gimana? Nabi bilang yang botak alus. Hampir 3 kali dibilang sama Nabi. Yang botak tumbuh bagaimana? Wal muqassirin, ya yang botak tumbuh juga. Yang botak tumbuh yang 1 cm itu dapat 1 doa doang. Tapi ini laki-laki. Kalau perempuan gimana? Perempuan tahallulnya di hotel. Cukur rambutnya sedikit aja segini, itu sudah menjadi tanda dia tahallul. Ada cerita ketika beres dari Safa Marwah, yang perempuan langsung buka jilbab di situ langsung tahallul. Jangan, tapi tahallulnya di hotel. Nah, di sini alhamdulillah rangkaian ibadah umrah selesai. Mudah-mudahan umrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir di sini kita perlihatkan lampu hijau ini antara Safa Marwah. Lampu hijaunya seperti ini. Ini yang tadi disunahkan untuk lari-lari kecil seperti itu. Ya, di antara riwayatnya Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Di antara riwayat. Kemarin saya sudah share itu doa-doanya itu di grup itu, bisa dilihat lagi. Kemudian nih, ini masih tanda lampu hijau. Ini gambar penutup ya. Sudah selesai 2 menit lagi insyaallah. Di sini ini tempat minum Zam-Zam. Ini lokasinya antara Safa Marwah. Lokasinya antara Safa Marwah. Jadi yang capek mau minum dulu di sini boleh. Sama. Kalau ini tempat sampah nih. Itu gelas baru, ini tempat sampah. Ini petugas di sana, petugas kebersihan. Kita selama umrah kalau kita ada uang 5 real, 10 real, kita kantongin kasih beliau-beliau ini. Mereka gajinya ini kecil, masih gede yang dari Jakarta. Jadi kita pengen umrahnya diterima, kita harus banyak-banyak sedekah juga gitu kan. Ada karyawan-karyawan yang seragam-seragam begini nih, seragam-seragam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita bagi 10 real, 5 real, 1 real aja girang juga mereka. Kasih, kalau ada di kantong apa kasih. Nah yang ini Bukit Marwah. Nah sana pintunya nih. Ini ada apa namanya? Ada Bukit Marwah yang asli, nggak ditutupin sama Arab Saudi, biar tahu gitu kan. Sebagian orang pada sholat di sini, padahal tidak ada sunnahnya sholat. Gitu. Jadi ingat patokan kita ibadah sesuai syariat. Jangan khawatir beda sama orang-orang, jangan bingung. Kalau kita selama belajar ternyata nggak dijaga dari pelannya, jangan dulu diamalkan kan begitu. Yang jelas ini Marwah ini. Nanti kita langsung dari sini yang perempuan ya nanti ya, kita ke hotel. Yang laki-laki mungkin kita ke tempat cukur bareng-bareng sama saya nanti. Insya Allah kita searah lah cari yang dekat-dekat hotel itu nanti. Jadi mungkin ketika kita sampai nanti saya kondisikan berapa orang, dia langsung beres urusan, nggak pakai ngitung-ngitung, udah disiapkan dari awal. Nah ini nih ya botak alus. Tapi jangan khawatir, botak alus ini perkiraan 90 detik selesai. Cepat. Ya. Udah biasa mereka. Sambil ngobrol, dihajar kita punya kepala. Ya. Jadi jangan khawatir. Ini yang saya bilang tadi, mereka biasanya ya minta 25 real, 20 real. Tapi bisa saya minta 10 real nanti insyaallah. Atau mungkin 15 real dua kepala kan. Nah itu nanti ya gampang dikondisikan. Yang jelas kita akan cukur di sini. Jadi kalau mau bawa pisau cukur sendiri, saya kira nggak lebih jago di sini nih. Di sini kalau bawa sendiri setengah jam mungkin atau 15 menit udah beres. Di sini insya Allah cuma 90 detik, insya Allah. Nah ini buat perempuan yang haid, yang mengalami jalur haid, solusinya ada 2. Solusi yang pertama
boleh minum pil penahan haid. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang penting konsultasi sama dokter. Kalau aman lanjut, tapi kalau nggak aman untuk kondisi kesehatan yang bersangkutan, jangan. Solusi yang kedua, ketika sampai di hotel haid, maka hari pertama nggak usah ikut umroh, diam di hotel dan tetap ambil mikot, tetap labbaika umrah di atas pesawat, tetap, dan tetap jangan melanggar larangan ihram, tetap. Cuman ketika sampai di hotel dia tidak ikut umroh, tunggu sampai hari kedua, hari ketiga. Kalau memang udah bersih, nanti kita berangkat umroh bareng-bareng, atau nanti mungkin ditemani dengan keluarganya, dengan saya, atau dengan leader nanti. Dan untuk di lokasi Ka'bah itu nggak bisa tawaf sunnah kalau nggak pakai pakaian ihram. Jadi kalau pengen tawaf sunnah, acting pakai pakaian ihram dari sana. Walaupun di dalamnya pakai dalaman apa gitu, itu nggak apa-apa. Karena kalau nggak pakai pakaian ihram nggak bisa masuk lokasi Ka'bah. Itu kalau kita bicara tawaf sunnah. Tapi kalau bicara umrah kita bakalan normal kayak tadi gitu ya. Jadi seperti itu yang perempuan haid. Atau kalau nggak berhenti haidnya, sementara kita besok mau ke Madinah, ya sudah, haid umrah, tawaf keliling Ka'bah 7 kali, kemudian tidak perlu sholat sunnah 2 rakaat, tidak perlu, karena itu sholat sunnah kan. Kemudian sa'i Safa Marwah, setelah itu tahallul, sudah dianggap umrah dan umrahnya sah. Itu solusi buat yang haid. Nanti bisa dikondisikan. Kenapa? Saya sampaikan dalil. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang kecuali hanya yang dia mampu saja. Ini ringkasan doa selama umrah sudah saya kirim di grup, tapi kalau perlu diulang bisa nanti. Kalau perlu dicetak mungkin cetak masing-masing, kalau ada kendala sampaikan nanti. Kalau bisa dicetak boleh nanti insyaallah. Cetaknya cetak standar aja ya, A4 gitu ya, atau HPS kertas putih. Insyaallah dibagi-bagi di fotokopi lah insyaallah. Kemudian ini lokasi di Masjid Nabawi ya. Ini ada galon-galon Zam-Zam, ini bisa, yang tadi saya sudah jelaskan, bisa diminum. Nah ini yang tengah ini yang tidak dingin, yang lainnya dingin biasanya. Ini lokasi Raubah nih, nanti tinggal diikuti aja untuk kunjungan ke Raubah. Biasa kalau Raubah karpetnya hijau ya. Ini mimbar, imamnya di depan sana. Ini kalau kita mau jalannya di sini. Ini ada karpet merah kelihatan dari Raubah ya. Ini jalan di depan ini ke sana, ke arah makam Rasulullah. Nah ini tempat pengimaman, yang tadi karpet merah ini, kita jalannya bakalan di depan ini. Nah itu ada karpet merah. Nah ini tempat pengimaman. Nah, ini makam ini kalau dulu dikiranya orang ini makam Rasulullah, yang pintu kedua makam Abu Bakar, pintu ketiga makam Umar. Padahal nggak begitu. Yang betul mana? Yang betul itu pintu yang tengah-tengah tuh. Karena ada pintu pertama, ada kedua, ada ketiga ya. Nah, ini yang tengah-tengah nih bisa dilihat. Ada bulat-bulat nih, 1, 2, 3. Itu makam Rasulullah, Abu Bakar. Cuman dikiranya orang apa? Makamnya yang ini 1, 2, 3, betul nggak? Karena inisiatif biar orang nggak berlebih-lebihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara penjagaan Allah, gitu. Dan di sini ini nggak ada dipegang nggak. Sunnahnya apa? Sunnahnya cuma assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar, sambil jalan lewat. Nanti keluar gerbang ini kita akan melihat ke atas, ini makam Baqi, gerbang begini, PPU Baqi namanya. Kita insya Allah nanti berkeliling ke sini yang laki-laki. Itu nanti seperti ini kondisinya di sana. Biasanya habis salat dibuka, gitu. Habis salat subuh pas duha gitu, agak panjangan. Kalau siang itu sebentar doang dibukanya. Pada asar, pada zuhur sebentar, malam juga sebentar. Nah, ini udah keluar Madinah nih. Iya. Ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Bab Abdullah bin Abbas. Ini di mana nih? Ini di Taif. Biasanya biasanya nih kan biasanya umrah gitu ya 9 hari.
Itu nggak pakai taif. Ini kalau kita ke sini kita harus bikin program ini, minta sama travel nambah berapa lagi biar nyampe sini gitu kan. Ini kalau pengen ke sini gitu kan. Ya, informasinya nambah 1,5 jalan-jalan ke taif. Jadi taif itu Bapak Ibu kayak puncak dan puncak kayak puncak lah begitu. Jadi gunung batu begitu ke atas, dan di sana ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi dan lumayan bagus-bagus. Kemudian dingin, kalau di ujung atas tuh dingin. Seperti inilah nih, ada saya kasih ini. Nah, ini lokasi di sana juga Maktabah. Ini di pegunungan sana. Nah, mau naik ini nggak lagi ini? Mau naik ini nggak nih? Ini harus travel nih, ada program katanya nambah 1.500.000 satu orang. Cuman kalau ada yang mau berangkat, misalnya yang mau berangkat cuma 5 orang bisa, cuman bedanya kalau bareng-bareng pakai bis, kalau cuma 5 orang pakai taksi doang ke sana gitu kan. Kalau berjamaah enak ini ke sini. Ini titiknya seperti ini Bapak Ibu nih. Ini kan website-nya. Nah ini nih. Ini di bawah, ini di bawah. Kita nanti bakal naik bis ke atas ujung sana, ujung. Ini dari bawah sampai ujung sana itu 4 kilo 200 meter. 4 kilo 200 meter naik ini nih. Sekitar 4 kilo kalau nggak salah, 4 kilo 200 meter kalau saya nggak salah itu. Ini ada paket Taif dari travel 1.500 satu orang, itu sudah plus makan atau sekalian tiket ini, tiket keretanya ini. Seperti ini, nanti Bapak Ibu di atas kereta gantung tadi, di atas ini nih. Jadi lihat ke bawah, lihatnya ini nih. Penasaran gitu. Ya nanti lihatnya ini nih. Di dalam itu, di atas itu sangat dingin di atas itu. Dinginnya tapi enggak, mungkin dinginnya sekitar berapa derajat ya, mungkin 15 apa 15 ya sekitar. Alhamdulillah selesai. Nah, jadi yang ini tadi ini bisa ditagih sama travel ini Bapak Ibu ya. Saya kemarin sempat lihat tulisan 1.500 ini kalau nggak salah namanya. Bisa lah nanti. Kemarin saya udah kesini juga. Nanti ditanyakan langsung ke travel insya Allah. Ya saya kira cukup sampai di sini. Barangkali sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Nah silakan. Kita tahu kalau sekarang kalau Raudah harus pakai aplikasi, kita cari aplikasi dulu ya. Betul. Ya, jadi Anda pernah dengar kalau misalnya kita mau mengulang ke Raudah bisa, tapi kita daftar di aplikasi apa gitu ya, dan kita daftar sebelum kita berangkat, apa benar itu Ustaz? Iya betul, nanti itu bisa ketemu saya di bandara, bisa kita download aplikasinya, bisa kita bantu arahkan nanti insya Allah. Itu kalau pengen ke Raudahnya sendiri ya. Tapi kalau sama travel, nanti ada, kita punya tasrif biasanya, nanti ada diantar, kemudian nanti diarahkan sama-sama insya Allah. Demikian. Sama ini juga apa namanya Bapak Ibu untuk Raudah ya. Sebagian kaum muslimin mikirnya itu Raudah itu kayak tempat yang mungkin kayaknya keutamanya ngalahin Ka'bah, ngalahin Masjidil Haram begitu ya. Seperti tidak benar. Kalau memang pemahamannya demikian. Jadi untuk di Raudah, istilahnya kalau bahasanya mumpung kita ke sana, sekalian ke Raudah silakan, begitu. Tapi kayak pemahamannya kayak lebih abdul ngalahin Masjidil Haram, ini tidak benar. Kalau untuk Raudah dengan Masjid Nabawi semuanya itu sama, sebenarnya sama. Cuma memang secara informasi dari Nabi SAW, Nabi membahaskan dalam hadis itu, antara rumahku dengan mimbarku ada Raudah, ada taman sorga. Itu secara tempat itu nggak ada di Masjidil Haram, memang nggak ada. Cuman bukan berarti kalau doa di situ mustajab, kemudian ibadah di situ wah bukan berarti demikian, enggak. Cuman secara tempat memang ada keutamaan gitu. Tapi memang secara umum travel memberikan fasilitas untuk masing-masing bisa sampai ke Raudah. Cuman kalau tadi konsultasi secara khusus pengen ke Raudah sendiri dengan aplikasi, bisa nanti insya Allah ketemu saya di bandara, bisa sambil kita ngobrol bebas. Nanti
dijadwalkan pilihannya. Jadi nanti masukin nomor paspor apa, saya udah coba, udah buka itu kemarin. Nah, Allah alam demikian. Bagaimana, Pak? Gini Ustaz, ada beberapa pertanyaan. Pertama, waktu mikot di pesawat ya, bagaimana cara ambil wudunya Ustaz ya? Apa asal mikot kita harus tetap wudu? Pertama, yang kedua, selama kita tawaf, kemudian kita batal wudunya itu Ustaz. Nanti skemanya seperti apa gitu. Nah, yang ketiga untuk sa'i ya, untuk korumasi ini, hitungannya 7 itu apa sama dengan kita tawaf di Ka'bah, atau dari Safa ke Marwah dianggap satu, atau dari Safa Marwah ke Safa itu dianggap satu gitu. Baik. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, pertanyaan ada 3 rentetan ya. Yang pertama ketika di mikot. Ketika di mikot kita pengen ambil mikot labbaika umrah di atas pesawat di alam lam. Wudunya bagaimana? Yang pertama, ambil mikot enggak harus wudu. Langsung ucap labbaika umrah. Yang kedua, kalau mau wudu semampunya. Bisa wudu di dalam toilet misalnya, atau bisa tayamum di kursi pesawat misalnya. Yang ketiga, disunnahkan ketika ambil ihram salat terlebih dahulu. Salatnya salat apa? Bukan salat sunnah ihram, bukan. Kalau salatnya pas waktu zuhur, bagusnya salat zuhur dulu, beres salat baru ambil mikot labbaika umrah. Tapi kalau memang waktunya qiyamul lail, salat malam, ya salat 2 rakaat dulu baru ambil mikot labbaika umrah. Jadi bukan salat sunnah ihram, tapi disunahkan salat. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika nyampe di Dzulhulaifah, beliau salat dulu baru ngambil mikot. Itu di mikot. Jelas Pak ya? Kemudian yang kedua, ketika tawaf, pertanyaannya, kalau wudu batal, skema wudunya seperti apa? Ini teknis di lapangan, nanti bisa saya temani atau bisa ditemani sama Pak Ilmi insya Allah. Cuman sarannya kita nanti nyampe di Mekah, masuk hotel, sebelum kita ke Masjidil Haram, semuanya harus mampir ke kamar mandi dulu. Semuanya harus wudu dulu. Dan kalau qadarullah harus batal wudunya di tengah-tengah tawaf, karena nanti mau sholat sunnah gitu, insya Allah nanti bisa dibantu kondisikan. Karena dekat dari air Zam-Zam yang saya maksud tadi, lorong ke sana itu ada toilet juga di situ untuk ngambil wudhu insya Allah. Atau bisa dengan air Zam-Zam, wudhunya ada di lubang-lubang air itu, dekat itu bisa di situ. Kemudian, nah, hitungannya mulai itu melanjutkan lagi atau mulai lagi satu lagi? Iya, untuk tawaf hitungannya adalah yang pertama dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad dihitung 1. Kemudian kalau sudah hitungan keempat dari Hajar Aswad belum nyampe Hajar Aswad, maka hitungan keempatnya belum sah, nanti dihitung ulang dari Hajar Aswad, itu lagi putaran keempat. Seperti itu. Tapi insya Allah pengalaman saya beberapa kali itu nggak pernah ada yang batal insya Allah. Tapi kalau memang ada, dikondisikan itu teknis di lapangan aja dan insya Allah mudah. Kemudian satu tambahan, untuk sa'i Safa Marwah tidak harus wudu, Jadi kalau batal wudu tidak masalah. Tawaf pun batal wudu juga tidak masalah. Cuman bagusnya wudu karena kita pengen sholat setelah tawaf. Kalau sholat harus wudu, begitu. Kemudian untuk sa'i hitungannya seperti apa? Yang pertama, beres tawaf kita ke Bukit Safa. Dari Bukit Safa kita berdoa kayak tadi dijelaskan. Kemudian kita ke Marwah. Itu dihitungnya 1 sampai di Marwah. Kemudian dari Marwah ke Safa dihitungnya 2. Cuman tadi saya ringkas, akan berakhir di Marwah, selesai. Itu saja. Jelas insya Allah Pak. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Silahkan Pak. Apa? Bismillah.
sekarang Ustaz ingin bertanya tentang untuk konfirmasi aja pada saat sa'i. Nah. Itu kan dari Bukit Sofa menuju Marwah. Nah. Di Sofa kita kan berzikir seperti yang tadi Ustaz sudah sampaikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Lantas kita tadi kan hitungannya itu doa yang 3 itu adalah doa yang sudah ada ajarannya. Kemudian 2 adalah untuk pribadi, doa yang kita inginkan. Nah. Ketika kita berangkat ke Marwah itu kan dihitung 1. Nah. Apakah di Marwah juga melakukan zikir yang sama? Iya. Artinya di Sofa itu di Marwah juga begitu saja. Nah. Ini hanya konfirmasi aja supaya kita jadi lebih ini. Nah, jadi beliau menanyakan, tadi kita sudah paham ketika di Sofa apa yang harus kita lakukan. Pertanyaannya, apakah di Marwah sama dengan seperti di Sofa? Jawabannya iya. Sebagaimana tadi saya sampaikan juga, sehingga tadi saya sudah sampaikan bahwa yang dilakukan di Marwah sama seperti yang dilakukan di Bukit Sofa. Dan ingat ya, nanti kita bukan berjamaah kayak kita lagi sholat jamaah gitu, enggak. Jadi nanti kita akan baris tuh di Sofa di Marwah, kemudian masing-masing tuh udah tahu gitu. Dia bakalan baca dengan sendirinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Dan dia bakal baca dengan sendirinya doa kepada Allah. Beres doa, dia bakal baca dengan sendirinya doa yang tadi lagi, Allahu Akbar lagi. Kemudian doa bebas lagi dan doa yang tadi lagi baru turun ke Marwah seperti itu. Jadi bukan ya semuanya sama-sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan begitu. Nabi SAW tidak pernah ketika umroh kayak berjamaah begitu, enggak, bukan. Cuman nanti mungkin di lapangan kita melihat sebagian orang yang seperti itu. Kita jangan merasa sedih, kok kayaknya nggak ada bimbingan ya, kok travel itu ada bimbingan ya. Bukan. Justru mereka itu yang wallahualam, kenapa kok seperti itu umrahnya? Mestinya diundukin, dikasih tahu dari sekarang, besok bakalannya seperti itu gitu. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin sebagian pemahamannya belum sampai kadang-kadang gitu ya. Tapi demikian, sehingga di sini kita waktu kita bermunajat kepada Allah, ketika kita tawaf, ketika kita sa'i, kemudian beres itu tahallul selesai. Jadi jelas insyaallah Bapak Ibu ya. Nah, kita nanti akan dapat fasilitas HP dari dari travel, nanti akan dijelaskan insyaallah cara penggunaannya. Nanti bisa kita bantu kondisikan. Kemudian terkait urusan-urusan lainnya di luar ibadah, insyaallah saya siap nanti di lapangan ya. Mungkin ada yang mau ada yang mau beli oleh-oleh, mungkin nanti insyaallah saya siap bantu. Saya siap bantu dengan 2 fasilitas. Tinggal sebut barang datang ke hotel tinggal bayar, atau mau langsung ke lokasi rame-rame juga saya siap. Saya udah punya beberapa langganan saya di sana, nomor-nomornya. Saya tinggal kondisikan aja nanti di sana. Tinggal diatur nanti jalan-jalan ke Taifnya itu. Baik, sampai di sini ada yang lain ditanya? Kalau tidak ada, silakan Pak. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari penjelasan yang terakhir tadi, artinya untuk sa'i selesai mungkin tidak akan sama-sama ya. Nanti tergantung hajat masing-masing, karena doanya kan masing-masing, ada yang banyak, ada yang tidak berdoa, ada yang berdoa gitu kan. Iya. Untuk sa'i berarti selesai tidak sama-sama. Kalau memang pemahamannya selesai tidak sama-sama dalam artian seperti itu, betul, bisa jadi selesainya tidak sama-sama, bisa jadi. Tapi untuk warawiri sa'i Safa Marwahnya itu kita bakalan beresnya sama. Dan nanti di lapangan bisa jadi kalau sekarang kebayangnya nggak sama, bisa jadi. Tapi nanti bisa jadi ketika daripada turun kita cukup doanya ikut juga gitu kan, sama juga gitu. Cuman kesimpulannya adalah ketika beres sa'i Safa Marwah kita bisa janjian ketemu di pintu terakhir Marwah tadi yang saya lihatin gambarnya tadi. Yang ada cahaya itu gambar Marwah tadi, bisa kita ketemu di situ atau sambil jalan nanti bisa dikondisikan insyaallah. Yang jelas kita akan bersama-sama dari awal sampai akhir. Kita akan bersama-sama insyaallah. Baik. Masih ada mengenai ini penukaran realnya
dibantu atau masing-masing? Satu. Yang kedua, untuk belanja apakah lebih baik di Mekah atau di Madinah? Kalau untuk penukaran real itu nanti dikondisikan aja, saya nggak bahas di sini. Tapi kalau untuk belanja, ya pengalaman enakannya di Madinah. Kenapa? Karena dari Mekah kita bakal ke Madinah, dari Madinah kita bakal pulang. Kalau di Mekah kita belanja banyak, nanti ketika kita ke Madinah kita nenteng banyak. Tapi kalau di Mekah kita belanjanya seininya aja, nanti ke Madinah kita bawanya juga seininya aja. Tinggal nanti pulangnya itu bakalan banyak siap-siap. Palingan itu cuma teknis doang gitu. Nah, ini terkait ibadah ada yang ditanya lagi? Nah, silakan Pak. Dalam maaf Ustaz, dalam satu kali safar ini boleh 2 kali umroh atau gimana Ustaz ya? Sunahnya Ustaz. Iya, dalam satu kali safar apakah disunahkan 2 kali umroh atau lebih? Jawabannya yang pertama kita lihat yang dilakukan oleh sebagian orang ketika dia safar umroh, kemudian dia sampai Mekah, dia umroh, besok istirahat, dia umroh lagi, katanya keluar ke tanah halal, katanya keluar ke Hudaybiyah, ke Tanim atau daerah sekitar, kemudian dia umroh lagi, dia tawaf lagi, sa'i lagi, tahallul lagi. Nah seperti ini tidak pernah disyariatkan, tidak pernah ada syariatnya. Ini hanya inisiatif orang belakangan yang para ulama tidak memberikan keterangan tentang itu, tidak memberikan dukungan, yang wallahu a'lam capeknya dia dihitung pahala atau tidak nantinya begitu, sehingga yang itu dihindari kalau modelnya seperti itu. Tapi kalau misalkannya hari pertama di Mekah beres umrah, hari kedua dia istirahat, hari ketiga dia inisiatif ke Madinah sendiri, izin doang sama travel atau mungkin dia naik taksi ke Madinah, dia pengen dari Madinah ngambil mikot. Seperti ini bagaimana? Para ulama khilaf. Sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang mengatakan itu dia termasuk sunnah. Solusinya bagaimana? Solusinya satu aja sekali tapi pasti, kan begitu, ya kan? Dan tidak rugi insya Allah. Makanya Bapak Ibu yang pernah umrah, pengen badal umrah misalnya, sekarang ketika berangkat jadikan itu badal umrah. Kayak saya udah pernah umrah, besok saya pengen badal umrah, dari awal saya udah bilang labbaika umratan an ummi misalnya, untuk ibu saya gitu. Tapi kalau belum pernah umrah nggak boleh badal umrah, harus umrah buat diri sendiri dulu. Bagaimana caranya? Ngucapnya labbaika umrah. Adapun yang dilakukan oleh orang-orang travel sebelah dan lain-lain, maka ini bukan patokan. Kita berbicara dari sisi syariatnya. Ya wallahu a'lam. Ada yang lain Bapak Ibu? Cukup ya? Kalau cukup berarti untuk manasik ibadahnya saya tutup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sampai keberangkatan Bapak Ibu kalau mau konsultasi di grup silahkan, mau konsultasi japri silahkan, atau mau mampir ke tempat saya tinggal di Condet, itu juga silahkan, ahlan wa sahlan. Dan sampai ketemu lagi nanti insyaallah pada hari H-nya kita ketemu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam perjalanan kita, dan Allah jadikan umrah kita umrah yang diterima. Demikian saya izin tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparannya mengenai manasik umroh yang telah kita disampaikan. Masya Allah, mungkin setelah ini kita akan ada itinerary ya.